berambisi miliki pesawat tanpa awak. Uji terbang prototipe pesawat tanpa awak terbaru yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada pekan lalu berlangsung sukses. Meskipun performa pesawat itu masih perlu terus diperbaiki agar bisa mendekati kemampuan pesawat tanpa awak negara-negara maju. Menristek Gusti Muhammad Hatta saat menyaksikan demonstrasi pesawat tanpa awak Wulung di Langit Halim Perdana Kusuma, Jakarta, memberikan sejumlah kritik untuk perbaikan seperti suara mesinnya yang masih terlalu bising. Pesawat Luwung mempunyai bentang sayap 6,36 meter dan terbuat dari bahan komposit. Pesawat ini mampu terbang 4 jam pada ketinggian 8.000 kaki, dapat lepas landas pada jarak 300 meter, serta memiliki kecepatan operasional 52-69 knot. Pesawat ini juga dilengkapi dengan target lock kamera sistem untuk misi pengintaian serta mampu terbang hingga 73,4 km. Berdasarkan hasil uji terbang itu, disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan pesawat tanpa awak itu masih harus terus ditingkatkan, seperti bagaimana mengembangkan jarak tempuh operasionalnya, menambah daya angkutnya, serta bagaimana meminimalkan tingkat kebisingannya. Menurut Kepala BPPT Marzan A. Iskandar, demo pesawat Wulung itu merupakan momentum melewati fase pengembangan teknologi, selanjutnya menuju tahapan engineering manufacturing, kemudian yang terakhir adalah tahap produksi. Terlepas dari munculnya masalah saat pesawat Wulung menunjukkan kebolehannya, yang aksinya juga disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menhan Purnomo Yuskiantoro. Uji coba itu mempertegas komitmen Indonesia untuk segera menghadirkan pesawat tanpa awak, baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Menurut Gusti, awalnya pesawat tanpa awak memang diprioritaskan untuk keperluan sipil seperti memantau wilayah di perbatasan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pesawat tersebut juga bisa dikembangkan sebagai salah satu alat utama sistem persenjataan TNI. Mulai tahun 2011, BPPT dan Kementerian Pertahanan bekerja sama mengembangkan Puna untuk misi pemantauan dari udara. Pengembangan pesawat jenis itu dimaksudkan untuk mendukung patroli di perbatasan Indonesia. Untuk mengembangkannya untuk keperluan militer, diperlukan penelitian dan pengembangan yang lebih serius dengan dukungan kebijakan politik dan keuangan yang lebih besar. Jika dukungan itu ada, mampukah industri pertahanan dalam negeri menghadirkan pesawat berteknologi tinggi itu agar dalam waktu yang tidak lama bisa memperkuat persenjataan TNI? BPPT menyebutkan mereka telah mengembangkan pesawat udara nirawak sejak tahun 2004 dan telah menghasilkan berbagai prototipe Puna seperti Gagak, Pelatuk, Seriti, Alap-alap, dan terakhir Wulung atau burung elang. Puna berlomba kembangkan banyak negara kini yang berlomba-lomba mengembangkan pesawat tanpa awak ini karena biayanya jauh lebih murah dibandingkan biaya pesawat militer berawak, serta tidak berisiko kehilangan personel saat dioperasikan di medan yang berat. Bukan hanya di negara maju saja, negara-negara berkembang juga makin berlomba mengembangkan pesawat tanpa awak ini, termasuk di negara-negara anggota ASEAN. Di masa depan, penyerangan dan perang udara bukan tidak mungkin akan diperankan oleh pesawat-pesawat tempur tanpa awak ini. Bukan lagi pesawat tempur biasa seperti sekarang ini. Pesawat tanpa awak bisa dikendalikan secara otomatis oleh komputer yang ditaruh dalam pesawat atau dikendalikan menggunakan remote control, atau bisa juga dikendalikan pilot atau combat system officer yang berada di daratan maupun dalam kendaraan lainnya. Pesawat tanpa awak ini umumnya digunakan untuk keperluan militer, namun juga dikembangkan untuk keperluan sipil seperti pemantauan dan penelitian. Mengenai efektivitas pesawat tanpa awak ini telah dibuktikan AS dalam perangnya belakangan ini. Misalnya pesawat tanpa awak negara adidaya ini Predator yang berpangkalan di Afghanistan kini menjadi andalan AS. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pesawat pengebom B-2 Stealth yang harganya berkisar 737 juta hingga 2,2 miliar dolar AS per unit. Ketika Presiden AS George W. Bush mengumumkan perang atas teror 11 tahun lalu, CNN menyebutkan Pentagon hanya memiliki kurang dari 50 pesawat tanpa awak. Kini negara adidaya itu memiliki 7.500 pesawat. Sejauh ini baru AS, Israel, dan Inggris yang diketahui telah menggunakan pesawat tanpa awak atas musuh mereka. Namun pesawat tanpa awak juga digunakan China untuk memantau suatu kepulauan tak berpenghuni di Laut China Selatan yang disengketakan oleh Jepang, China, dan Taiwan. Sementara penggunaan pesawat yang mendapatkan perhatian luas di awal bulan Oktober ini adalah penyusupan suatu pesawat tanpa awak yang jauh masuk ke wilayah Israel. Meski akhirnya pesawat itu ditembak jatuh oleh pesawat tempur AU Israel, pemimpin Hizbullah
Lebanon Hasan Nasrallah mengakui kelompoknya yang mengerahkan sebuah pesawat tak berawak buatan Iran yang berhasil menyusup ke wilayah Israel. Pesawat Wulung meski belum sehebat pesawat tanpa awak buatan AS dan Israel, kehadirannya diyakini mampu menumbuhkan motivasi dan percaya diri, yakni putra-putri Indonesia mampu menghasilkan pesawat tanpa awak yang bisa digunakan untuk keperluan sipil maupun militer.